Bab 21. Ketidaksetujuan keluarga Andi. Malam itu, setelah makan malam yang hangat, suasana rumah menjadi jauh lebih berat dari biasanya. Nyonya Wijaya, yang sejak tadi diam dan memperhatikan Andi dengan tatapan penuh kekhawatiran, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Wajahnya tampak tegas, dan nada bicaranya mengandung rasa kecewa yang dalam. "Anakku, kamu tahu betul apa yang aku harapkan untukmu," ujarnya Wijaya, suara lembut namun penuh tekanan. "Kamu adalah anak tunggal dalam keluarga Wijaya, dan dengan semua yang telah kita bangun, nama, kehormatan, status, kamu seharusnya memilih pasangan yang setara yang bisa menjaga martabat keluarga." Andi, yang sudah menduga bahwa percakapan ini akan datang, tetap duduk tegak, namun matanya sedikit menunduk. Hatinya mulai terasa berat, tetapi ia berusaha keras untuk mengendalikan diri. "Ibu, aku mengerti apa yang kamu maksud, tapi aku juga punya hak untuk memilih siapa yang aku inginkan dalam hidupku," jawab Andi. Suaranya lebih tegas daripada yang ia duga. Nyonya Wijaya menghela napas panjang, seolah tak habis pikir dengan penjelasan Andi. "Hidupmu lebih dari sekadar perasaan, Andi. Kamu harus memikirkan masa depanmu, tidak hanya tentang kebahagiaan sesaat. Sally adalah seorang gadis dari desa, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah kita. Apa yang bisa dia berikan untukmu? Apa yang bisa dia bantu dalam perjalananmu mencapai cita-citamu sebagai dokter spesialis?" Andi merasa hatinya teriris, dan matanya mulai menyiratkan kesedihan yang mendalam. "Ibu, Sally tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia seorang gadis yang baik hati, cerdas, dan penuh dengan semangat. Aku merasa nyaman dengannya. Dia memberi aku banyak inspirasi, dan aku ingin berada di sisinya." Namun, Nyonya Wijaya menanggapi dengan ketegasan yang membuat udara di sekeliling mereka terasa tebal. "Jangan sampai kamu menyesal, Andi. Aku tidak ingin melihatmu terjebak dalam keputusan yang bisa merusak masa depanmu. Kamu bisa memilih siapa saja, bahkan dari kalangan terbaik, yang memiliki latar belakang yang sama denganmu. Jangan biarkan dirimu terjebak oleh perasaan sementara yang tidak akan membawa kamu kemana-mana." Andi menggigit bibir, berusaha menahan emosi yang semakin membuncah. "Ibu, aku tidak bisa memilih hidup berdasarkan apa yang kamu atau orang lain inginkan untukku. Aku sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang aku inginkan. Aku ingin menjadi diri sendiri, bukan hanya memenuhi harapan orang lain." Nyonya Wijaya berdiri, wajahnya semakin keras, seolah menuntut jawaban dari Andi. "Andi, aku tidak bisa mendukung hubungan ini. Kamu tidak bisa membuang-buang waktumu dengan Sally. Kalau kamu memilih dia, itu akan mengubah segalanya. Hubungan kita akan rusak, dan reputasi keluarga akan tercoreng. Kamu tahu itu." Andi terdiam, hatinya berat. Kata-kata ibunya bergaung di telinganya, namun hatinya berkata lain. Sally adalah bagian dari hidupnya yang ia tak bisa lepaskan begitu saja, meskipun dunia di luar sana menganggap mereka mustahil bersama. "Kalau aku memilih Sally, apakah itu membuatku anak yang tidak tahu terima kasih? Apakah itu berarti aku membuang nama baik keluarga?" tanya Andi. Suaranya penuh dengan rasa bingung dan kesedihan. "Aku tahu ini berat, Ibu. Tapi aku tidak bisa hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Aku ingin hidup yang lebih dari sekadar apa yang ada di luar sana." Sementara itu, di ruang lain, Sally merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ia tahu Andi sedang berada di tengah-tengah pertempuran besar. Pertempuran antara keluarganya dan dirinya. Hatinya teriris. Merasa tidak ingin menjadi beban bagi Andi, tetapi juga tidak ingin menghalangi cinta yang sedang tumbuh di antara mereka. Sally menatap keluar jendela, matanya kosong seolah mencari jawaban pada bintang-bintang yang tampak jauh di langit. Bagaimana jika keputusan Andi untuk memilihnya justru akan membuat hidup Andi semakin sulit? Bagaimana jika ia adalah penghalang bagi impian Andi? Semua pertanyaan itu berputar-putar dalam benaknya, dan ia tidak tahu harus bagaimana. Keesokan harinya, Andi datang menemui Sally di taman belakang rumah. Langit pagi itu cerah, tetapi di hati Sally ada awan gelap yang menggantung. Ia merasa cemas, tak tahu apa yang akan terjadi setelah pertemuan tadi malam. "Sally," kata Andi dengan suara yang berat, mencoba tersenyum meski raut wajahnya penuh ketegangan. "Aku baru saja berbicara dengan ibu. Dia tidak setuju dengan hubungan kita." Sally menatap Andi, matanya penuh dengan kecemasan. "Aku tahu, aku sudah bisa menebak. Andi, aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Aku tidak ingin keluargamu semakin terpecah hanya karena hubungan kita." Andi memegang kedua tangan Sally dengan lembut. "Jangan pernah berpikir seperti itu. Aku yang memilih, Sally. Aku yang ingin berjuang untuk kita. Aku tidak akan melepaskanmu hanya karena apa yang orang lain pikirkan."
Tetapi Sally menarik tangannya, ragu. Andi, aku tidak ingin kamu hancur hanya karena aku. Kamu punya masa depan yang luar biasa. Jangan biarkan aku menjadi penghalangmu. Andi menggenggam tangannya dengan lebih erat. Sally, aku sudah membuat keputusan. Aku akan berjuang untukmu, meskipun dunia ini berusaha menjauhkan kita. Aku mencintaimu. Aku akan membuktikan itu pada ibu dan dunia ini, kalau perlu. Sally terdiam, hatinya semakin dilanda kebingungan dan perasaan bersalah yang tak terungkapkan. Perasaan cinta yang begitu dalam bertemu dengan rasa takut yang begitu kuat, dan ia tidak tahu apakah mereka berdua siap untuk menghadapi dunia penuh rintangan ini.